Sebelum eh, sebelum sekarang ya, ketika pertama masuk kuliah itu aku sempat ikut Mahacita juga. Cuma karena waktu itu Mahacita juga proses kaderisasinya berbarengan dengan kegiatan di masa tersia, aku memilih untuk fokus di kegiatan di masa tersia dan meninggalkan organisasi tersebut. Gitu. Aku anggota performance di Asas UPI. Gak ada. Karena menurutku di masa tersia itu kita bertarung, kita berproses bagaimana bisa membentuk mental, walaupun yang didapat oleh setiap individu itu pasti berbeda. Cuma ketika kita bisa melewati proses tersebut, insya Allah lah kita punya banyak bekal untuk terjun ke masyarakat nanti. Mau sebenarnya seharusnya itu semua pengurus mau jadi ketua umum, tapi kan beda porsi atau caranya menyelesaikan kondisi di himpunan ya. Jadi aku naik jadi ketua umum itu mencalonkan karena inisiatif diri sendiri gitu, karena ngerasa gatal gitu. Aku pengen ada yang harus sedikitnya dipermak gitu di himpunan dengan cara aku sendiri. Karena di masa tersia itu tidak sempurna, tapi patut untuk diperjuangkan. Oke, apabila berbicara tentang kandidat, kelebihan yang saya punya itu sebetulnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain masing-masing itu. Apa yang dirasakan tentang kelebihan saya. Cuma yang saya rasa, saya itu punya aura-aura yang bisa mendorong teman-teman ataupun mengajak teman-teman supaya bisa dengan paham mengikuti kegiatan. Kelebihan ya paling ini sensitif ya. Kelebihan apa ya, aku juara 1 ayam cup di Asas, udah itu aja. Ya terlebih apa ya, mungkin kelebihan dari segi kepemimpinan aku belum pernah mimpin suatu organisasi, tapi secara track record ataupun perjalanan menemui beberapa orang yang mereka itu menjadi seorang pemimpin, dan aku tahu cara kerjanya, pola kerjanya, seperti ini seorang pemimpin. Makanya aku melihat resap dulu yang ada di orang lain, lalu aku nanti akan aplikasikan sedikit aja. Masya Allah. Ini pertanyaan yang bisa dikatakan takabur ya. Teman-teman bisa nilai sendiri gitu ya tentang kelemahan dan kelebihan saya kalau menjadi ketua himpunan. Jadi kalau menurutku sendiri, saya sendiri adalah orang yang cukup tegas, Yang saya dapatkan ketika magang sampai sekarang tentu banyak tentang mental, terus berpikir secara objektif, terus mengasah intelektual, terus berpikir kritis ketika berada dalam tekanan. Itu kan suatu hal yang sulit ya. Cuman ketika masa tersia memberikan itu secara intens, aku terbiasa dan bisa mendapatkan itu. Dan menurutku itu adalah bekal yang kuat ketika nantinya kita akan berlanjut ke organisasi kemasyarakatan. Dan menurutku itu belum cukup, karena ada hal lain ketika kita
mencalonkan ataupun nantinya akan menjadi ketua umum di Masyarakat Rahasia. Kalau cukup itu ya sudah seharusnya, ini podium saya angkatan 2018. Kalau saya nggak bisa kan 3 tahun ke depan ketika saya sudah cukup wawasan tentang Masyarakat Rahasia mau naik jadi ketua umum kan udah demis gitu. Jadi ini podium saya, mau tidak mau ya saya harus sekarang. Baik, itu kalau misalkan dari magang sampai sekarang ya, karena saya mempunyai pengalaman tadi seperti sama kayak teman-teman 19 magang itu mengawasi, saya magang di Sudin Pengadilan, tentunya cukup dekat dengan konstitusi, dengan manajemen, dengan langgam Masyarakat Rahasia. Tentunya itu cukup melekat dalam otak saya dan pikiran bahwasanya manajemen kegiatan, terus tentang mengawasi bidang dan yang lainnya itu cukup untuk bisa saya terapkan dalam kepengurusan yang selanjutnya. Dan juga saya pernah pernah memimpin satu kegiatan insidental juga, yang dimana saya dulu ketua pelaksana penerimaan mahasiswa baru. Itu menurut saya cukup, tapi harus ditambah lagi. Ya, untuk hal tersebut aku itu baru tersadarkan mengapa kita harus benar-benar serius ketika mengikuti 2 relasi tersebut. Karena pada histori Masyarakat Rahasia dulu itu, di Masyarakat Rahasia itu kan 3 tahun. Dan aku tersadar ketika kenapa sekarang bisa 2 tahun, ternyata dipisahkan fokusnya. Dan ketika mendapat alasan tersebut, aku jadi tahu dan paham gitu, mengapa kita memang harus mengikuti relasi tersebut. Dan sekarang memang sedang proses sih untuk mencoba fokus di kedua relasi tersebut. Iya. Yap. Ya. Sebenarnya yang mengikuti di angkatan kita itu yang ikut, khususnya pengurus 2018, yang ikut asas itu cuma beberapa orang dan saya salah satunya. Yang ikut UKSK itu cuma beberapa orang dan salah satunya bukan saya. Padahal sebenarnya saya aktif di pergerakan karena melihat kawan-kawan di asas juga kan ikut UKSK. Makanya saya bulan ini akan PT di UKSK karena bukan sebagai kebutuhan menjadi ketua himpunan ya sebenarnya, karena itu menjadi kebutuhan diri saya sendiri pada akhirnya, di mana sisi pergerakan atau sosial saya itu harus ditumbuhkan kembali, rasa respon kepada sosial seperti itu. Karena beberapa kali pun saya masih ikut diskusi dengan kawan-kawan UKM itu. Baik, tentang hal tersebut saya menanggapinya bahwasanya relasi itu tidak perlu kita berkecimpung dengannya langsung. Relasi itu kan hubungan, artinya kita berhubungan baik gitu dengan relasi, tidak perlu masuk ke dalam relasi tersebut. Itu menurutku. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana hubungannya dengan relasi tersebut, sampai mana sih? Itu paling yang saya tekankan. Jadi itu yang harus saya capai dan saya harus tuju pada relasi adalah hubungan dengan relasi yang baik. Kalau aku keorganisasian. Alasannya? Karena dari kecil aku hidup di lingkup organisasi, di pesantren. Aku SMA, SMP pesantren. Jadi apa-apa yang aku dapat itu tentang bagaimana berorganisasi. Yang aku dapat di organisasi sebetulnya poin yang aku sangat nikmati sampai sekarang itu bagaimana cara bertahan hidup. Untuk apa yang dilakukan di dalam organisasi itu kan sebetulnya media, tapi yang kita dapatkan itu kan bisa diporsi lah masing-masing. Dan itu yang aku dapatkan, bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana kita bisa mengordinir apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita dapat. Sastra. Alasannya? Saya ingin jadi penyanyi. Organisasian. Alasannya? Alasannya karena saya lebih nyaman di organisasi.